Rumah sakit Selasa Pahing. Begitulah orang-orang menyebutnya. Bangunan tua bergaya kolonial itu berdiri megah sekaligus mengerikan di pinggir kota. Dindingnya yang kusam seolah menyimpan ribuan rahasia kematian. Sudah puluhan tahun lamanya, rumor tentang suster ngesot beredar di kalangan karyawan, pasien, bahkan warga sekitar. Mereka yang pernah melihatnya menggambarkan sosok perempuan berjubah putih kotor, wajahnya hancur separuh, dengan mata kosong yang selalu menatap tajam. Dia tidak berjalan, dia menyeret diri. Suara gesekan kain dan kulit pada lantai keramik terdengar jelas setiap tengah malam, seakan memperingatkan siapapun yang berani terjaga di jam-jam larut. Asal-usulnya dimulai pada tahun 1968 ketika sebuah kebakaran hebat melalap ruang operasi timur. 5 orang tewas, termasuk seorang suster muda bernama Maria. Namun jenazahnya tidak pernah ditemukan. Beberapa saksi mata bersumpah melihatnya berteriak, minta tolong dari dalam api, tapi entah mengapa, tubuhnya seolah lenyap ditelan kobaran panas. Malam pertama penampakannya terjadi, tepat seminggu setelah kebakaran. Seorang penjaga malam melihat sosok perempuan merangkak di lorong belakang. Mulutnya menganga, seperti ingin bicara, tapi yang keluar hanya suara erangan panjang. Sejak itu, setiap pukul 3 pagi, suara langkah menyeret dan tangisan perempuan kerap terdengar. Beberapa karyawan mengaku merasa hembusan napas dingin di leher mereka, meski tak ada siapa-siapa. Tahun 1985, seorang perawat bernama Siska mengalami teror mengerikan. Saat ia sedang menyiapkan obat di apotik, tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, ia mendengar suara bisikan, "Kamu mengambil tempatku." Ketika lampu menyala, di dinding tergores tulisan darah Maria. Siska langsung pingsan dan mengundurkan diri keesokan harinya. Ruangan 309 adalah area paling angker. Pasien yang ditempatkan di sana selalu melaporkan seorang suster berdiri di sudut kamar, menatap mereka sepanjang malam. Beberapa bahkan ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan ekstrim. Dr. Farid, dokter senior yang skeptis terhadap hal mistis, memutuskan menyelidiki. Suatu malam, ia sengaja tidur di ruang Kamboja. Tengah malam, ia terbangun karena sesuatu menggenggam pergelangan kakinya. Ketika ia menyalakan senter, terlihat tangan pucat berlumur darah muncul dari bawah tempat tidur. "Jangan tidur di ranjangku!" Suara parau itu membuat darahnya membeku. Dr. Farid kabur, dan sejak itu, ia tidak pernah lagi meragukan cerita suster ngesot. Tahun 1999, sekelompok mahasiswa kedokteran nekat mengadakan ritual pemanggilan arwah di basement rumah sakit. Ketika mereka menyalakan lilin dan menyebut nama Suster Maria, semua lilin padam sekaligus. Suara tertawa histeris menggema, dan salah satu mahasiswa terluka parah setelah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Kamera pengintai beberapa kali menangkap penampakan sosok putih merayap di lorong kosong. Ketika diperiksa frame by frame, terlihat wajahnya yang rusak separuh menatap langsung ke lensa. Seorang ibu hamil yang dirawat di lantai 3 bercerita bahwa setiap malam ada suster aneh yang membantunya ke toilet. Suatu pagi, ia kaget ketika perawat jaga bilang, "Tidak ada suster jaga malam di sini." Bayi-bayi di ruang neonatal sering menangis histeris tanpa alasan. Beberapa perawat bersumpah melihat bayangan hitam membungkuk di atas inkubator seolah mengintai. Tahun 2005, seorang cleaning service menemukan ruang rahasia di balik dinding lorong timur. Di dalamnya, terdapat kerangka mengenakan seragam suster tua dan buku harian berisi catatan mengerikan. Beberapa orang mengatakan Suster Maria masih mencari pembunuhnya, sambil memperingatkan siapapun yang berani tidur di tempatnya. Mungkin, jika kau berani melintasi lorong-lorong sepi itu di tengah malam, kau akan merasakan tangan dingin menggenggam pergelangan kakimu. Dan mendengar bisikan terakhirnya, aku
Masih di sini. Tidak ada yang berani membersihkan lorong timur setelah matahari terbenam. Para petugas kebersihan selalu menemukan jejak-jejak basah, seperti seseorang merangkak dengan tubuh basah. Suara cekikikan anak kecil sering terdengar di ruang bermas, meski tidak ada pasien anak di jam tersebut. Seorang perawat jaga pernah melihat bayangan tinggi berdiri di ujung koridor, perlahan berubah menjadi sosok Suster Maria sebelum menghilang. Di ruang gawat darurat, kadang-kadang alat monitor jantung tiba-tiba menunjukkan detak sebelum kembali flatline, seolah ada yang mencoba hidup kembali. Pasien-pasien stroke tiba-tiba bisa bicara dengan suara perempuan, mengulangi kata, "Dia mengunci aku, dia membakar aku." Salah satu lift sering berhenti di lantai 3 tanpa penumpang. Ketika dibuka, tercium bau anyir darah dan obat busuk. Cermin di toilet wanita kerap menunjukkan refleksi berbeda. Wajah Suster Maria muncul di belakang orang yang sedang bercermin. Tangan-tangan tak terlihat sering menarik selimut pasien di malam hari, membuat mereka terbangun dalam kedinginan. Beberapa orang melaporkan dikelilingi kabut dingin tiba-tiba, seakan arwah itu mencoba menyentuh mereka. Dan yang paling mengerikan, beberapa saksi melihat Suster Maria merangkak di langit-langit, matanya membesar penuh dendam. Isi buku harian itu mengungkap bahwa Suster Maria tidak mati dalam kebakaran. Dia dikhianati oleh rekan perawat yang sengaja menguncinya di ruang operasi yang terbakar. Dia membiarkan aku terbakar. Aku berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Catatan terakhir yang ditemukan setelah penemuan itu, aktivitas abnormal semakin menjadi. Banyak orang melihat penampakan Suster Maria, lengkap dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Suara tangisan sering terdengar dari ruang operasi lama, meski ruangan itu sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Peralatan medis bergerak sendiri, jarum suntik melayang di udara, dan kadang-kadang bau daging terbakar menyebar tiba-tiba. Tahun 2010, seorang paranormal terkenal dipanggil untuk mengusir arwah itu. Namun, ritualnya gagal. Dia tidak mau pergi. Dia ingin semua orang tahu kebenarannya. Kata paranormal itu gemetar. Hingga kini, setiap malam jam 3 pagi, suara langkah menyeret dan erangan panjang masih terdengar. Lantai basement menjadi area terlarang setelah seorang petugas kebersihan ditemukan pingsan di depan pintu lama. Tangannya penuh goresan kuku manusia. Di ruang arsip, berkas-berkas pasien tahun 1968 sering berantakan setiap pagi. Staf menemukan jejak tangan hangus di dokumen kematian Suster Maria. 3 hari setelah ritual pengusiran gagal, seluruh cermin di rumah sakit retak secara bersamaan di tengah malam. Pecahan kacanya membentuk tulisan, "Dia pembohong." Dr. Hendra, keturunan salah satu dokter era 1960-an, mulai dihantui mimpi buruk. Setiap malam, ia melihat wanita terbakar, merangkak di atas tubuhnya, sambil berbisik, "Kakekmu tahu." Tanggal 12 Oktober, tepat hari kematian Maria, seluruh air keran di rumah sakit mengalirkan cairan merah kental. Tes laboratorium menunjukkan itu bukan darah, tapi cairan yang tidak dikenal. Kamar mayat sering terdengar suara orang mengetuk dari dalam lemari pendingin. Ketika dibuka, jenazah-jenazah itu dalam posisi tengkurap, seperti ingin merangkak keluar. Suster Ani, perawat baru, mengaku selalu ada yang menarik rambutnya saat jaga malam. Suatu kali ia melihat di cermin, tangan gosong menjulur dari plafon. Kolaborator pasien gangguan jiwa di lantai 4 tiba-tiba bisa menggambar detail wajah Suster Maria. Gambar-gambar itu selalu terbakar spontan setelah selesai. Di ruang tunggu, kursi roda bergerak sendiri, membentuk pola lingkaran. Beberapa pengunjung melihat bayangan duduk di atasnya, kakinya terluka parah.
Lantai 3 dan basement resmi ditutup. Rumah sakit mulai proses relokasi. Gereja setempat menolak melakukan eksorsisme. Tapi suatu malam, semua lampu rumah sakit menyala biru. Pintu-pintu terkunci sendiri. Dari dalam, terdengar suara ribuan orang menjerit. Keesokan harinya, seluruh bangunan tertutup jelaga hitam. Di dinding lobi, tertulis pesan darah. Aku tidak akan pergi. Kini, rumah sakit itu berdiri kosong tapi jendela-jendela pecah setiap malam. Lonceng kematian berbunyi sendiri. Warga melihat siluet di setiap jendela. Dan di tengah malam, jika kau berani mendekat, kau akan mendengar suara gesekan kain, mencium bau daging terbakar, dan melihat sosok itu merangkap keluar dari pintu utama.